Membedakan itu memang jelas berbeda, namun memang sedikit hampir sama juga. Untuk cacar monyet ini ruam di kulitnya lebih besar dan lebih dalam. Jadi tidak sebesar cacar air. Cacar air misalnya lebih kecil dan airnya nggak terlalu banyak kayak cacar monyet gitu. Kamu pernah cacar air nih dulu, terus sekarang berarti besar kecil kemungkinan untuk terjangkitnya virus mpox itu tidak memandang seperti itu. Jadi selagi memang kalian pernah kontak langsung fisik maupun tadi lewat droplet, terus kontak seksual juga dengan penderita, maka bisa menularkan penyakit tersebut. Apalagi kalau misal memang udah muncul ruam-ruam di kulit nih, teman-teman perlu waspada dan segera periksakan ke dokter. Kalau sudah muncul ruamnya, untuk di tes laboratorium. Nah, hasil tes lab ini yang akan terlihat nih hasilnya positif atau tidak terkena mpox ini. Pastinya terjadi karena virus ini kan ditemukan oleh hewan di hewan primata monyet pada tahun 1998 itu. Jadi virus mpox ini tidak hanya bisa menjangkit manusia, melainkan juga bisa menjangkit hewan gitu. Dan penularannya pun bisa melalui penularan manusia ke manusia, manusia ke hewan, ataupun hewan ke manusia. Halo teman-teman, Sobat PMI, kembali lagi di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang booming akhir-akhir ini. Penasaran nggak sih apa sih yang booming akhir-akhir ini? Sebelumnya perkenalkan saya Haifa sebagai host pada episode kali ini, dan pastinya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang akan menemani membahas episode kali ini. Nah, sebelumnya ini narasumber kita yaitu Kak Fairnisa atau Kak Nisa. Boleh nih perkenalan lebih lengkapnya, Kak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fianda Fairnisa Ananita. Teman-teman biasa manggil saya Nisa. Oke, hai Kak Nisa, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah kabar baik. Kalau kakak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Ini mau tanya-tanya sedikit tentang Kak Nisa nih. Kak Nisa tuh dulu jurusannya lulusan apa sih? Lulusan jurusan apa? Oke, mungkin sedikit cerita. Saya merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Semarang, dekat-dekat sini aja. Jurusan D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Gitu. Kak Nisa ini lulusan Poltekkes ya, RMIK, jurusan lulus RMIK. tahun kemarin. Untuk kesibukan Kak Nisa setelah lulus itu apa? Seperti sekarang. pada umumnya setelah kuliah pasti mencari kerja. Untuk saat ini saya bekerja di puskesmas salah satu di Jawa Tengah. Berarti Kak Nisa ini sedang bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Jawa Iya, Tengah. betul. Iya. Nah, kembali lagi ke topik awal, kita akan membahas tentang yang sedang booming nih akhir-akhir ini, yaitu virus mpox atau penyakit mpox. Nah, penyakit mpox itu apa sih, Kak? Virus mpox ini kan lagi viral ya Kak, mungkin. Iya, betul. Tapi beberapa orang juga belum terlalu aware dengan penyakit ini. Nah, virus mpox ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dari keluarga ortopoxvirus sebutannya. Nah, penyakit ini biasanya disertai dengan ruam-ruam di kulit seperti cacar air. Ya, jadi mpox itu adalah cacar monyet ya. Iya, betul. Nah, kenapa sih bisa dinamai mpox itu atau cacar monyet? Nah, fun fact-nya mpox ini dari kata monkeypox, yaitu monkey kan artinya kan monyet. Yeah. Nah, pertama kali ditemukan penyakit ini yaitu oleh ilmuwan dari Denmark tahun 1958 sekitaran di hewan monyet bahwa ditemukan penyakit mpox ini atau cacar monyet. Jadi memang udah dari dulu ada penyakit ini dan ditemukan pertama kali di hewan primata monyet seperti itu. Tapi saat itu belum Iya. banyak yang terkena ya, baru sedikit. Nah, bagaimana sih cara penyakit mpox ini menular? Mpox ini menular dengan berbagai cara, yaitu yang pertama bisa melalui kontak fisik langsung dengan penderita. Makanya untuk teman-teman yang memang sekiranya ada teman yang menderita mpox, maka kalau bisa jaga jarak terlebih dahulu. Lalu penularannya juga bisa melalui cairan atau droplets, dan cairan itu bisa menularkan penyakit ini juga. Lalu melalui benda-benda yang terkontaminasi dengan pasien atau penderita penyakit mpox ini. Jadi kalau bisa kayak seperti benda handuk, spray itu jangan bersamaan.
lalu bisa menular melalui kontak seksual, dan yang terakhir melalui ibu hamil ke janin seperti itu. Jadi itu ibu hamil tuh janinnya tuh bisa juga berpotensi untuk terkena Iya, mpox ini betul. ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi udah dijelasin tuh bagaimana penyakit ini menular. Nah, pasti kan penyakit itu kan pasti ada gejala awalnya ya. Untuk gejala awal cacar monyet ini sendiri tuh apa aja? Untuk gejala awal mpox ini seperti pada umumnya teman-teman. Nah, jadi yang pertama dia merasakan flu, terus nyeri pada punggungnya, sakit kepala, dan yang memang parahnya ketika dia mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening serta munculnya ruam di kulitnya. Berarti untuk gejala awalnya sendiri tuh sama ya Kak seperti penyakit-penyakit Iya, yang lain. bahkan- Jadi masih susah membedakan ya. Iya betul. Bahkan untuk virus mpox ini juga bisa penderitanya mengalami demam yang Itu tinggi. wah itu sangat umum sekali ya. Pasti Iya. banyak yang belum mengira kalau dia tuh bisa jadi itu terkena virus mpox ini. Tadi kan udah diberitahukan sama Kak Nisa ada gejala awal. Nah, untuk jarak gejala awal penderita ke munculnya ruam ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya cacar monyet itu pasti ada muncul ruam. Itu berapa lama sih jaraknya? Jadi untuk orang yang terjangkit mpox ini memang nggak langsung nih langsung keluar virus dari ruam di kulit-kulitnya Oh, iya, itu. betul. Ada dibagi 3 fase. Yang pertama ada masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini berlangsung maksimal hingga 21 hari. Masa inkubasi ini pasien atau penderita ini tidak mengalami gejala sama sekali, dia tidak merasakan apa-apa setelah terkontaminasi dengan penderita yang lain. Setelah itu fase selanjutnya yaitu gejala sistemik ini. Nah, gejala sistemik ini penderita mulai nih merasakan nyeri kepala, terus nyeri di punggungnya, demam juga, dan pembengkakan pada kelenjar getah beningnya. Ini berlangsung sampai 1 sampai 5 hari seperti itu. Dan puncaknya adalah infeksi. Nah, infeksi itu ketika kulitnya sudah muncul ruam-ruam. Itu berlangsung 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu ya Kak untuk ruam. Iya, Jadi lumayan lama ya untuk mengetahui kalau dia tuh terkena cacar monyet Iya. itu. Nah, kan tadi kan sudah diberitahu tuh kan ruam itu kan sama kayak Kak, cacar monyet sama cacar air tuh kan cacar air kan juga pastinya muncul ruam-ruam ya. Nah, itu cara bedainnya kalau dia terkena cacar air dan cacar monyet itu apa? Cara membedakan itu memang jelas berbeda, namun memang sedikit hampir sama juga. Untuk cacar monyet ini ruam di kulitnya lebih besar dan lebih dalam. Jadi tidak sebesar cacar air. Cacar air misalnya lebih kecil dan airnya nggak terlalu banyak kayak cacar monyet gitu. Lalu untuk gejala awalnya kayak demamnya itu biasanya kalau cacar monyet itu demamnya berlangsung lebih lama dan suhunya bisa lebih tinggi dibanding cacar Jadi air. demamnya bisa lebih tinggi ya. Iya. Nah, tadi kan bilangnya itu perbedaannya tuh yaitu pada ruam ya. Ruamnya lebih dalam dan meninggalkan Bekas, koren biasanya atau bekas gitu. Nah, apakah orang tuh yang sudah terkena cacar air itu bisa juga terkena cacar monyet? Karena kan pasti kan pada percaya kalau udah kena cacar air nggak bakal kena cacar lagi nih Kak. Nah, apakah tapi kalau udah cacar air tuh bisa tetap terkena? Cacar air sama cacar monyet itu kan jelas beda ya, dan penyakit mpox ini tidak memandang kamu dulu pernah punya riwayat penyakit apa, tidak memandang kamu kamu pernah cacar air nih dulu, terus sekarang berarti besar kecil kemungkinan untuk terjangkitnya virus mpox, itu tidak memandang seperti itu. Jadi selagi memang kalian pernah kontak langsung fisik maupun tadi lewat droplet, terus kontak seksual juga dengan penderita, maka bisa menularkan penyakit tersebut. Jadi tetap bisa menularkan Iya. selagi dia memiliki koneksi dengan atau kontak Iya. langsung ya dengan penderita. Nah, bagaimana sih cara mendiagnosis cacar monyet atau mpox ini? Mendiagnosis, kalau kita sebagai orang awam kan tentunya nggak bisa nih langsung mendiagnosis ini punya penyakit mpox, Iya, maka betul. lebih tepatnya periksa ke dokter jika memang merasakan gejala-gejala tersebut seperti flu tadi, terus sakit kepala, nyeri di punggung, dan demam. Apalagi kalau misal memang udah muncul ruam-ruam di kulit nih, teman-teman perlu waspada dan segera periksakan ke dokter.
karena nanti dari dokter itu bisa melakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, maka untuk mengetahui dia benar-benar menderita mpox atau tidak, maka diambil cairan, dilesi kepada kulitnya yang sudah muncul ruamnya untuk di tes laboratorium. Nah, hasil tes lab ini yang akan terlihat nih hasilnya positif atau tidak terkena mpox ini gitu. Jadi hasil yang apa sih yang terpercaya lah ibaratnya tuh dengan tes lab gitu ya. Iya, dan datang ke dokter. Datang ke dokter. Nah, tadi kan sudah diberitahu tuh cara mendiagnosisnya. Tapi itu ada nggak sih Kak komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit ini atau virus mpox ini? Untuk virus mpox ini, pada mpox ringan memang rata-rata tidak diiringi oleh komplikasi lainnya. Namun jika memang mpox-nya berat, bisa diiringi oleh penyakit seperti pneumonia, lalu ensefalitis, dan puncaknya adalah menyebabkan kematian pada kelompok berisiko tinggi. Tadi kan Kak Nisa menyebut kelompok berisiko tinggi ya. Itu tuh maksudnya apa sih Kak? For your information, teman-teman, kelompok berisiko tinggi ini merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit virus mpox. Apa saja sih yang termasuk kelompok-kelompok berisiko tinggi ini? Yang pertama ada bayi atau anak-anak, karena sistem kekebalan tubuh mereka ini kan belum terbentuk sempurna, jadi rentan terhadap mereka yang dapat terjangkit virus mpox ini. Lalu yang kedua ada lansia. Kenapa lansia? Karena sistem kekebalan tubuh mereka ini sudah melemah, tidak seperti mereka pada umur-umur produktif. Iya, betul. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang memang sebelumnya sudah terjangkit virus seperti penderita HIV/AIDS, lalu orang yang menerima transplantasi organ, dan orang-orang yang menjalani kemoterapi seperti itu. Dan yang terakhir adalah wanita hamil yang sangat berpotensi untuk penularan penyakit ini kepada janinnya. Iya, seperti yang sudah dibilang Kak Nisa di atas tadi ya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, kan tadi sudah diberitahukan kan tentang cacar monyet atau mpox ini. Kira-kira tuh berapa sih tingkat penularan cacar air yang udah ada di Indonesia saat ini? Berdasarkan data yang saya baca lewat Kemenkes di internet, itu memang terkonfirmasi sejumlah 88 orang yang sudah terinfeksi mpox ini, dan penyumbang terbesar dari infeksi penyakit mpox ini ada di DKI Jakarta sejumlah 59 orang. Sisanya penyumbangnya ada di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Untuk status yang sudah terkena itu 88 orang itu kelanjutannya gimana Kak? Apakah sembuh atau? Dari pihak Kemenkes sudah mengonfirmasi bahwa 87 orang yang terkena penyakit ini sudah dinyatakan sembuh. Oh, berarti rata-rata tuh terkenanya tuh cacar monyet yang ringan gitu Iya, ya? betul. Nah, kalau untuk yang di dunia tuh bagaimana Kak? Kira-kira berapa? Kalau di dunia memang ini kan sudah diwanti-wanti atau di-aware oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bahwa memang mpox ini sudah tersebar di 116 negara. Dan memang terbesarnya adalah di bagian Afrika Tengah dan Barat. Itu sudah mencapai kematian yang cukup tinggi di sana. Yang banyak ya 116 negara. 116 negara ya. Sudah sangat banyak ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara pencegahan penularan cacar monyet ini? Cara pencegahan penularan cacar monyet ini. Cara-cara pencegahan itu bisa dimulai dari penderita maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, penderita ini mereka bisa mengisolasikan diri agar virus mpox ini tidak tersebar kemana-mana. Lalu untuk penderita juga harus menjaga kebersihan, mulai dari cuci tangan, lalu dia menggunakan masker, dan dia juga harus rajin membersihkan tempat tidur mereka seperti spray agar virusnya tidak menyebar. Lalu juga mengganti handuknya atau tidak menggunakan benda secara bersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu untuk orang-orang di sekitarnya juga seperti itu, dia harus menjaga kontak langsung dengan penderita, menggunakan masker serta menjaga kebersihan tangannya, kebersihan badannya, kurang lebih seperti itu. Ada nggak sih Kak pengobatan khusus untuk orang yang sudah terkena cacar monyet? Pengobatan khususnya ini memang belum ada, cuma memang bisa dicegah menggunakan vaksin varicella, yaitu vaksin untuk cacar air, dan memang sekitar 85% ini bisa mencegah penularan virus mpox, sekitar 85%.
biar tidak terjangkit mpox secara berat. Berarti menggunakan vaksin cacar air itu Iya. ya, sama. Setelah 3 hari terpapar biasanya bisa digunakan vaksin varicella ini. Dan memang ketika orang yang pernah vaksin cacar air ini, kecil kemungkinan untuk dia terjangkit penularan virus mpox ini kak, gitu. Jadi kecil kemungkinan kalau sudah vaksin Vaksin, ya. ya. Nah, untuk jangka penyembuhan penyakit mpox atau cacar monyet sendiri itu berapa lama sih kak? Jangka penyembuhan ini kan tergantung dari penderita, tapi rata-rata itu 2 sampai 4 minggu biasanya bisa sembuh dan ruam yang ada di kulit ini bisa kering dan terkelupas korengnya. Jadi 2 sampai tanda-tandanya 4 itu minggu sih. mulai kering ya ruam-ruamnya Iya. itu. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih ya, terkait penyebaran penyakit mpox ini pada manusia. Nah, apakah penyakit mpox ini tuh juga bisa tertular pada hewan? Terjadi juga pada hewan apa enggak ya teman-teman? Ya pastinya terjadi karena virus ini kan ditemukan oleh hewan di hewan primata monyet pada tahun 1998 itu. Jadi virus mpox ini tidak hanya bisa menjangkit manusia, melainkan juga bisa menjangkit hewan gitu. Dan penularannya pun bisa melalui penularan manusia ke manusia, manusia ke hewan, ataupun hewan ke manusia. Jadi sesuai yang tadi asal usulnya ya, dikarenakan virus ini muncul dari hewan monyet itu ya. Iya benar. Nah, untuk gejala penyakit mpox ini pada hewan itu apakah sama dengan gejala awal pada manusia? Untuk gejala hewan mpox ini rata-rata mungkin hewan itu kekurangan nafsu makan, kurangnya nafsu makan, terus juga hewannya letih, lesu, dan ada beberapa hewan itu muncul ruam di kulit. Tapi nggak semuanya selalu muncul ruam itu Iya ya. betul, nggak selamanya gejalanya seperti manusia. Nah, jadi berbeda. Yang pas itu kurang nafsu makan itu ya. Nah, untuk kalau sekarang tuh mau tanya, kalau cara pencegahannya itu apakah sama juga atau gimana? Adakah penanganan khusus untuk hewan itu? Cara pencegahannya mungkin seperti manusia pada umumnya, hewannya kalau bisa diisolasikan di tempat tersendiri, jangan terkontaminasi atau kontak dengan manusia, dengan hewan yang lainnya, supaya virusnya tidak menyebar. Kayak gitu sih kak, karena Berarti memang belum ada vaksinnya ya kak? Belum ada vaksin untuk hewan. kalau vaksin untuk hewannya memang setahu saya memang belum ada, dan saya cari di internet memang belum ditemukan vaksin untuk hewan tersebut. Jadi salah satu caranya itu dengan isolasi terlebih itu sampai hewan itu kembali lagi seperti biasanya saat sehat gitu ya. Nah, Izin menambahkan untuk memang kalau sudah kadung nih terkontaminasi atau kontak dengan hewan, kalau bisa segera membersihkan diri dengan cuci tangan, dan agar sedikit kemungkinan untuk virus itu menyebar di manusia. di tubuh kita gitu sendiri gitu Iya. ya. Nah, kira-kira tuh kapan sih kak wabah cacar monyet ini diperkirakan akan berakhir? Waduh, saya bukan dukun ya kak, bukan Iya. Mbak Rara. Tapi ya selagi memang virus ini masih berkembang dan menyebar itu ya pasti masih belum tahu perkiraan kapan. Yang penting kan kita sebagai manusia ataupun kita memiliki hewan peliharaan harus dijaga kebersihannya, harus waspada mengenai virus ini agar tidak tersebar. Nah itu yang paling penting tuh kita harus waspada ya, walaupun tuh nggak harus penyakit mpox doang ya kak, tapi semua penyakit tuh kita tetap harus waspada dan mengurangi kontak langsung juga dengan penderita penyakit. Nah bisa nih kak beri pesan ke teman-teman di sana apa yang perlu diwaspadai atau dipersiapkan sekarang. Oke, untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman belum pernah nih asing dengan penyakit mpox ini, tapi diharapkan teman-teman perlu waspada dengan penyakit mpox ini dengan mencari tahu informasi penyakit ini agar tahu nih ketika memang di sekitar kita ada yang terjangkit, kita harus bagaimana, sikap kita harus bagaimana agar virus itu tidak menyebar kemana-mana. Karena memang jika mpox itu berat, maka ada besar kemungkinan bisa sampai ke kematian seperti itu. Dan untuk teman-teman makanya lebih menjaga diri dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri,
dan menghindari kontak langsung serta tidak menggunakan barang secara bersamaan dengan penderita seperti itu. Itu teman-teman yang perlu kita persiapkan ya, itu sangat penting sih yang sudah diberitahukan sama Kak Nisa ini. Nah, kita sudah sampai penghujung acara nih Kak. Terima kasih sekali untuk Kak Nisa yang sudah mau menjawab dan menghadiri podcast episode kali ini. Kembali kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ke teman-teman semua yang menonton ini. Itu sangat bermanfaat, apalagi banyak orang yang masih awam tentang penyakit yang kita bahas ini, yaitu terkait Mpox. Nah, pokoknya yang sudah diberikan sama Kak Nisa itu sangat-sangat informatif dan edukatif, dan yang pastinya benar-benar menambah pemahaman lebih jelas kita dan membantu kita untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Oke, sekian dari episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.